45 berapa tarif untuk semalam? 2. Leng Xicheng mendengar Gu Qingqing, namun ia bahkan tidak mengangkat bulu matanya. Seolah-olah, Gu Qingqing hanyalah orang asing, yang tak penting baginya. Melihat Gu Qingqing di sini, mana mungkin Gu Qingqing bisa muncul? Bagaimana Gu Qingqing bisa mengejar Leng Xicheng ke sini? Bahkan jika Gu Qingqing melakukannya, pasti ia hanya akan meminta uang padaku. Dia begitu menginginkan uang. Apakah aku hanya sebuah ATM di matanya? Pikir Leng Xicheng. Leng Xicheng hanya harus membuka mulutnya. Bahkan, ia tidak perlu mengeluarkan uang. Wanita mana yang tidak bisa ia temukan dan dapatkan? Sekretaris Cheng melangkah mundur. Leng Xicheng kembali mendongak dan meminum segelas anggur. Setelah menghabiskan sebotol anggur, wanita di sebelahnya mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil sebotol alkohol lagi. Tubuh ramping Leng Xicheng bersandar di sofa. Ia menatap dingin wanita yang membantunya mengambil anggur, membuka tutup botol, dan menuangkan segelas untuknya. Kemudian, wanita itu menyerahkan gelas itu kepada Leng Xicheng sambil tersenyum. Sebongkah es batu yang masih beku mengapung di gelas whisky itu dan Leng Xicheng meraihnya. Ia memicingkan mata saat melihat riasan cantik wanita itu, kemudian tiba-tiba berkata dengan dingin, berdiri. Wanita itu membeku. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Leng Xicheng, namun ia berdiri dengan patuh. Begitu ia bangkit dari duduknya, Leng Xicheng mengangkat dagu wanita itu dan berkata, putar badan sekali. Meski permintaan Leng Xicheng terdengar aneh, wanita itu tetap berputar. Ia mengenakan gaun selempang sependek pusar, celana yang sangat pendek, dan sepatu kulit. Rambutnya yang bergelombang terurai di punggungnya. Leng Xicheng menyipitkan matanya dan melihat pinggang yang kokoh karena wanita itu menari dan berolahraga sepanjang tahun. Ia tidak terlalu tinggi, sehingga kakinya tampak sedikit tebal. Rambutnya menguning karena selalu dicatok setiap hari. Leng Xicheng melihat mata wanita itu yang terbuka karena kebingungan. Ia mengoleskan terlalu banyak eyeliner dan eyeshadow ungu sehingga kelopak matanya seakan terlihat penuh debu. Belum lagi, alisnya digambar bengkok dan aroma parfumnya bisa membunuh orang. Tadi, saat Leng Xicheng melihatnya dari kejauhan, wanita itu terlihat pemalu dan alis bengkoknya tidak begitu mencolok. Namun, melihat wanita itu semakin dekat seperti sekarang, tanpa perlu berkata-kata, Leng Xicheng merasa bahwa melihatnya sekilas sama saja seperti melukai mata sendiri. Bukan hanya wanita itu, namun begitu juga dengan wanita-wanita lain. Setelah wanita itu membuat pangkuan, ia masih mau lebih dekat dengan Leng Xicheng. Ia tersenyum dan semakin mendekat. Tuan Leng, kita. Wajah Leng Xicheng langsung tenggelam. Ia segera menyandarkan tubuhnya ke belakang untuk menjauh dari wanita itu. Ia mengerutkan kening karena jijik. Pergi, cuci mukamu. Kemudian, ia berhenti sebentar dan mengambil napas lewat hidung. Dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, ia menambahkan, mengapa menyemprot parfum begitu banyak? Untuk membasmi nyamuk. Hah, wanita itu membeku. Leng Xicheng adalah pelanggan pertama yang memintanya untuk mencuci wajahnya dan menemaninya lagi. Ia hanya melirik Leng Xicheng dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Namun, Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan hanya memutar gelas, bahkan tidak tertarik untuk menanggapinya. Ia pun merasa tidak berdaya karena ia takut Leng Xicheng akan dibawa pergi oleh orang lain. Ia sengaja tertawa keras-keras dan berkata, Tuan Leng, aku akan pergi dan segera kembali. Melihat wanita di sebelah Leng Xicheng pergi, Tuan Du tersenyum dan datang dengan segelas anggur karena ia hendak mengatur, Tuan Leng tidak puas. Leng Xicheng meletakkan gelasnya dan menyunggingkan senyuman malas. Ia bersandar di sofa tanpa menjawab. Tuan Du tertawa. Benar juga, Star tidak memiliki wajah baru akhir-akhir ini. Wanita ini sudah jelas beberapa tingkat lebih buruk dibanding Nona Chen-nya Tuan Leng. Sudah saya katakan sebelumnya pada kakak Juan yang keji itu, malam ini akan datang tamu VIP sehingga ia seharusnya menyediakan gadis-gadis yang paling cantik. Tapi, mereka malah mengirim barang sampah ini. 46 berapa tarif untuk semalam? 3. Leng Xicheng menunduk dengan tersenyum, oh, benarkah? Tuan Du segera menyatakan kesetiaannya. Aku akan segera pergi. Melayani Tuan Leng tentu saja harus dengan pilihan yang terbaik. Apa-apaan mentimun bengkok ini, beraninya mengirim barang yang mengotori mata. Karena Tuan Du sudah minum agak banyak, ia berjalan keluar dengan agak terhuyung-huyung. Begitu Tuan Du pergi, Modong yang tersenyum dan bertanya, kenapa dia keluar? Bukankah ada toilet di dalam kamar? Leng Xicheng tidak mengangkat kepala dan hanya menjawab santai, pergi mencari wanita cantik.
Bukankah kau paling suka wanita cantik? Mo Dongyang tertawa. Aku berbeda dengan dirimu. Aku memiliki keinginan besar untuk membuat semua wanita di dunia ini bahagia, bahkan jika wanita itu sesaat tenggelam. Aku, seorang ksatria berkuda putih, bisa mengeluarkan semangat kesatriaku untuk menyelamatkannya dari lautan kepahitan. Kamu sendiri bukan pria yang arogan di depan wanita ini, tapi kamu tidak memperlakukannya sebagai manusia sama sekali. Oh, kecuali dia. Sebelum Mo Dongyang menyelesaikan perkataannya, Leng Xicheng tiba-tiba berdiri hingga membuatnya membeku. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Karena sekarang masih pagi, Leng Xicheng tidak akan pergi lebih awal seperti yang ia lakukan terakhir kali, kan? Pikirnya. Keluar untuk mengambil napas, jawab Leng Xicheng dengan mata dingin. Leng Xicheng mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Saat ia membuka pintu, ia disambut oleh musik yang begitu keras dan berisik di luar. Musik yang mencolok itu semakin mengaduk suasana hatinya. Sekretaris Cheng yang sedari tadi menunggu di luar kini melihat Leng Xicheng keluar. Ia segera menghampiri dan bertanya, "Tuan Leng, apakah Anda butuh sesuatu?" Leng Xicheng hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju tempat paling berisik. Begitu Leng Xicheng pergi, Sekretaris Cheng sedikit mengernyit dan bergumam pelan, "Tapi, saya benar-benar melihat nyonya." Di tengah-tengah lantai dan sastar, lampu neon warna-warni berputar di atas kepala. Di tengah panggung, terdapat 3 tiang baja yang menjadi tempat pertunjukan para penari panas berpakaian keren. Di belakang mereka, DJ memainkan musik dinamis yang memekakkan telinga dan berbalik menghadap penonton. Semakin malam, suasana star semakin ramai hingga lantai dansa semakin penuh. Para pelayan yang datang dan pergi memegang nampan anggur sampai harus berjalan menyamping untuk bergerak maju. Gu Qingqing duduk di area yang lebih tenang di sudut ruangan sambil meminum jus jeruk dengan bosan. Satu lagu baru saja berakhir dan DJ sedang beristirahat. Li Yuyu telah berdansa sampai seluruh tubuh berkeringat dan kini ia turun dari panggung. Ia mengenakan sepatu hak tinggi dan rok kulit hitam ketat dengan rambut yang terurai. Li Yuyu melihat Gu Qingqing duduk sendirian di sofa. Ia mengambil sebotol bir Heineken dan menyesapnya, kemudian duduk. Kamu juga terlalu membosankan. Datang ke klub tanpa riasan, lalu tidak menari maupun minum. Apakah kamu ingin memesan senampan leher bebek pedas dan duduk makan sendirian? Gu Qingqing hanya tertawa. Ia tidak sering datang ke klub malam karena ia memang tidak suka tempat yang hiruk-pikuk seperti ini. Ketika ia baru datang, Li Yuyu masih mengenakan pakaian normal. Tadinya, Li Yuyu mengenakan kemeja putih berkancing yang dijahit ketat. Untuk menghindari dingin saat bekerja di malam hari, ia juga mengenakan jaket. Namun, setelah datang ke klub malam, Li Yuyu segera melepaskan jaketnya dan mengenakan sepatu hak tinggi. Kemudian, ia langsung berjalan menuju ke panggung untuk mengikuti ritme musik dan menjadi ratu malam. Setelah meminum sebotol bir, Li Yuyu yang tampak kembali bertenaga penuh kini duduk menasehati Gu Qingqing dengan getir. Leng Xicheng telah mengganti 12 wanita sambil memainkan 3 putaran mahjong secara bersamaan. Kepalamu sampai hampir hijau seperti Raja Milenium. Sekali-kali keluar, kamu masih tidak mau main dan bersenang-senang. Selanjutnya bab 47. Berapa tarif untuk semalam? 4.